Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi TOEFL kita ya. Jadi hari ini kita akan rangkap untuk listening yang part B dan listening part C. Karena listening part B itu materinya cuma sedikit, teman-teman. Maaf, sebenarnya bukan materinya tapi latihannya cuma sedikit gitu ya. Karena di listening part B itu nanti teman-teman hanya akan diberikan 2 audio. Jadi hanya ada sekitar 8 soal seperti itu. Oke, jadi langsung saja kita bahas, teman-teman. Seperti yang kita pelajari kemarin ya, jadi di listening nanti teman-teman akan diberikan total soal itu jumlahnya adalah 50 pertanyaan. Yang mana 50 pertanyaan ini dibagi ke dalam 3 part. Oke, part A namanya short conversations yang kemarin kita sudah berlatih ya, teman-teman, digabung dengan sesi malam. Kemudian di part A ini nanti teman-teman akan mendengarkan percakapan di setiap nomor ya antara 2 orang, si A dan si B, cewek cowok gitu ya. Kemudian nanti setiap percakapan memiliki 1 soal. Nah, hari ini kita akan belajar tentang part B, yaitu long conversations atau dialog panjang, yang mana nanti di setiap dialog atau setiap percakapan itu tetap ada 2 orang, si A dan si B, cewek cowok ya, teman-teman. Nah, cuman bedanya dengan part A, mereka nanti akan saling bersahutan. Jadi kayak si A ngomong, si B menjawab, si A ngomong lagi, si B menjawab lagi sampai percakapan mereka selesai gitu ya. Nah, di dalam percakapan itu kadang nanti dimasukkan penjelasan ilmiah tentang suatu topik gitu ya. Jadi ada sedikit kenaikan level atau tingkat vocabnya, kesulitan vocabnya gitu teman-teman. Karena ada akademik yang biasanya dibahas di dalamnya seperti itu, gitu ya. Nah kemudian apa namanya? Sorry teman-teman. Nah nanti satu audio atau satu percakapan itu biasanya diikuti 3 sampai 5 pertanyaan. Jadi bisa 3, bisa 4, bisa 5 pertanyaan untuk satu percakapan. Ya teman-teman, seperti itu. Dan di part B nanti hanya akan ada 2 percakapan, jadi soalnya sekitar 6 sampai 10 soal seperti itu. Nah, sisanya nanti itu adalah part C ya, teman-teman, namanya adalah long talks atau percakapan panjang. Nah, di part C atau di percakapan panjang, teman-teman akan mendengarkan 1 orang berbicara agak lama ya, teman-teman, mengangkat topik akademik. Jadi yang dibahas itu tentang suatu topik akademik atau profesional seperti itu. Jadi ngomongin tentang topik akademik atau topik apa ya bahasa saya teman-teman, ya topik akademik gitu ya, perkuliahan atau kalau nggak itu di kasus pekerjaan tertentu seperti itu. Nah nanti di satu pembicaraan oleh 1 orang itu nanti diikuti oleh 3 sampai 4 pertanyaan. Sorry, 3 sampai 5 pertanyaan, maaf teman-teman. Nah eh, di part C ini nanti akan diberikan 3 pembicaraan, jadi 3 topik yang diangkat seperti itu. Nah, kita bahas dulu yang part B ya, teman-teman. Nah, di part B itu nanti mulai nomor 31, yang mana nanti akan ada 2 percakapan seperti yang saya sampaikan tadi. Di setiap percakapan, teman-teman nanti akan mendengarkan si A dan si B, cewek cowok itu nanti akan saling bersahutan. Jadi si A ngomong, si B menjawab, si A menjawab lagi, si B menjawab lagi, sampai percakapan mereka selesai gitu ya. Nah, kemudian setelah percakapan mereka selesai, teman-teman akan diberikan 3, 4, atau 5. Jadi bisa 3, bisa 4, bisa 5 pertanyaan mengenai percakapan yang panjang tadi. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk tipsnya, teman-teman harus pay attention atau teman-teman harus memperhatikan gitu ya, topik atau bahasan gitu ya. Jadi bahasan apa yang mereka bahas atau inti dari bahasan mereka itu apa. Kemudian coveragenya. Jadi coverage itu adalah mereka itu siapa, setting ya teman-teman. Mereka itu siapa biasanya disebutkan sebelum percakapan itu dimulai. Misalkan dengarkan, listen to a conversation between 2 students misalnya, atau listen to a conversation between a professor and the student. Misalnya seperti itu. Jadi itu nanti akan bisa membantu teman-teman untuk membayangkan atau menempatkan eh, apa namanya, posisi, misalkan si A itu adalah mahasiswanya, si B itu adalah profesornya, misalnya seperti itu teman-teman. Oke, nah kemudian nanti akan diikuti oleh si A. Nah si A itu dia adalah eh, apa namanya, yang memulai gitu ya, kemudian B nanti menjawab, si A menjawab lagi, si B menjawab lagi seperti itu. Nah kemudian teman-teman harus pentingkan flow. Jadi yang pertama yang paling penting itu adalah flow. Flow itu adalah alur atau mereka ini ngomongin apa, kemudian yang dibahas itu apa aja tentang yang diangkat jadi pembicaraan tersebut gitu ya, atau detail-detailnya. Nah, itu nanti pasti urut. Itu namanya flow, teman-teman. Daripada kalau teman-teman menemukan ada kata yang enggak.
tahu artinya terus teman-teman tersendat di situ atau berhenti di situ itu tidak disarankan. Jadi kalau teman-teman menemukan ada vocab yang tidak tahu artinya, lewati saja, gitu ya. Nah, teman-teman nanti bisa menebak atau apa ya, mencocokologi gitu ya, kata yang teman-teman nggak tahu artinya tadi berdasarkan konteks keseluruhan seperti itu. Nah, kemudian teman-teman juga harus pay attention atau memperhatikan tentang detail. Oke. Nah, detail ini nanti teman-teman boleh tulis kalau teman-teman bisa. Kalau teman-teman bisa membagi konsentrasi ditulis. Tapi kalau teman-teman nggak bisa, saran saya jangan ditulis ya, karena nanti akan pecah konsentrasinya teman-teman. Gitu ya. Tapi tenang aja, ketika teman-teman sudah sering-sering latihan, detail ini atau pertanyaan apa namanya informasi-informasi kecil di dalam percakapan itu akan bisa teman-teman pahami ketika teman-teman ingat ketika teman-teman sudah memahami percakapannya, maksud saya seperti itu gitu ya. Dan kalau teman-teman sudah terlatih, tidak perlu terlalu konsentrasi pun teman-teman akan bisa memahaminya seperti itu. Jadi kuncinya adalah latihan. Nah, kemudian sebelum kita lanjut ke latihan seperti biasa, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu. Silahkan teman-teman. Nggak ada ya sepertinya. Baik, kalau nggak ada teman-teman coba dulu. Boleh sambil menyiapkan kertas coret-coretan ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi kalau teman-teman misalkan nggak bisa memecah konsentrasi, saran saya jangan ya teman-teman. Jadi pahami saja dulu percakapan, jangan disambi ngapa-ngapain. Karena kalau teman-teman belum terbiasa memecah konsentrasi, itu nanti akan tambah sulit. Seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman mau nyoba, silakan. Gitu ya teman-teman. Nah, dicoba dulu, jangan takut salah seperti biasa. Untuk mengirimkan jawabannya nanti bukan satu-satu ya, teman-teman, tapi seluruhnya ketika sudah terjawab. Jadi misalkan nomor 31, jawaban teman-teman adalah A misalnya. Itu jangan di-enter dulu. Nah, jangan seperti ini, teman-teman, ya. Nah, tapi nanti teman-teman tulis A dulu, kemudian jangan di-enter dulu ya. Kemudian nanti 32 misalkan B, 33 C, 34 itu D. Nah, baru teman-teman enter. Jadi nanti jawabannya teman-teman akan terkirim 4 jawaban langsung. Atau kalau soalnya atau soalnya kalau 3 misalnya ya 3 soal tersebut. Atau soalnya kalau 5 ya 5 soal tersebut. Gitu ya. Jadi teman-teman kirim ketika semua jawaban soalnya itu sudah terjawab seperti itu. Dicoba dulu teman-teman, silahkan jangan takut salah. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen to a conversation between two students. Hey, Gloria, how would you like to increase the extent of your educational and historical background? Steve, I don't understand what you're saying at all. I just took my final in History 101 this morning, and I'm trying to get rid of the books. They cost $80. Why don't you try to sell them back to the bookstore? I tried, but they'd only refund $20, and I paid so much more for them. I'd like to get at least $40. Well, I'm not going to take History 101, so I'm not really interested in those books. Maybe you should ask some other friends. I already have. Everyone I know has already taken History 101 and doesn't want those books. Why don't you put up some advertisements in the history building? Maybe someone you don't know will call you and buy them. I'll try, but I don't think that'll work. Then you'll have to go back to the bookstore. After all, $20 is better than nothing. Number 31. What is the topic of this conversation? Number 32. Why is the man interested in selling his books? Number 33. Why does the man not want to sell the books to the bookstore? Number 34. What does the woman suggest that the man do?
Oke, itu tadi ya teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu. Jangan takut salah, kita belajar. Nanti kita bahas bareng ya. Baik, ada jawaban DAAC, DABA, ADAC, ADAA, ACBB, DCBA, BCBA, BDCA. Banyak ya teman-teman. Baik, mari kita cek bareng aja. Kita dengarkan kembali dengan skripnya supaya mudah untuk kita diskusikan. Silahkan teman-teman. Hey, Gloria, how would you like to increase the extent of your educational and historical background? Steve, I don't understand what you're saying at all. I just took my final in History 101 this morning, and I'm trying to get rid of the books. They cost $80. Why don't you try to sell them back to the bookstore? I tried, but they'd only refund $20, and I paid so much more for them. I'd like to get at least $40. Well, I'm not going to take History 101, so I'm not really interested in those books. Maybe you should ask some other friends. I already have. Everyone I know has already taken History 101 and doesn't want those books. Why don't you put up some advertisements in the history building? Maybe someone you don't know will call you and buy them. I'll try, but I don't think that'll work. Then you'll have to go back to the bookstore. After all, $20 is better than nothing. Oke, teman-teman, itu tadi ya. So, that's a conversation between two students. Jadi itu tadi adalah sebuah pembicaraan atau percakapan ya, maaf, antara dua mahasiswa seperti itu. Nah, tadi dikatakan, si cowok bilang, "Halo Gloria, seberapa kamu ingin meningkatkan tingkat pengetahuan sejarah dan pendidikanmu?" Nah, kemudian Gloria bingung. Dia bilang, "Steve, aku nggak ngerti maksudmu. Aku nggak ngerti apa yang kamu sedang katakan." Tiba-tiba dibilangin seberapa kamu ingin meningkatkan pengetahuan sejarah dan pendidikanmu, kan nggak jelas ya teman-teman. Nah, kemudian Steve menjelaskan, "Aku baru saja menyelesaikan tes akhir dalam mata kuliah Sejarah 101 atau Sejarah Amerika gitu ya, pagi ini. Dan saya berusaha untuk menyingkirkan buku-bukunya." Maksudnya menyingkirkan itu menjual maksudnya di sini ya teman-teman. "Mereka itu berharga $80 atau mereka dulu harganya $80." Nah, kemudian si cewek bilang, "Kenapa tidak kamu coba menjual buku-buku tersebut balik ke toko buku aja?" Nah, kemudian si Steve menjawab, "Sudah saya coba. Nah, tapi mereka itu hanya mengembalikan atau mereka hanya mau mendanai balik atau membeli kembali gitu ya, $20 saja. Dan aku sudah menghabiskan banyak sekali eh, untuk buku-buku itu. Nah, saya pengen setidaknya mendapatkan $40 atau 50% ya." Kemudian Gloria bilang, "Jadi aku tuh nggak mau ngambil kelas sejarah 101. Jadi aku nggak tertarik dengan buku-buku itu. Nah, mungkin kamu bisa menanyai teman-teman yang lain." Kemudian Steve bilang, "Saya sudah lakukan itu. Saya sudah menanyai teman-teman saya yang lain. Nah, mereka atau semua orang yang saya tahu itu sudah mengambil kelas sejarah 101 dan tidak menginginkan buku-buku itu." Nah, kemudian Gloria bilang, "Kenapa nggak kamu coba memasang beberapa apa namanya iklan gitu ya teman-teman di bangunan Fakultas Sejarah. Mungkin seseorang yang kamu tidak kenal itu akan menelponmu dan membeli buku-buku tersebut." Nah, kemudian si Steve bilang, "Akan aku coba, tapi aku tidak yakin itu akan berhasil." Kemudian Gloria bilang, "Nah, kalau gitu kamu sebaiknya balik ke toko buku. Setidaknya $20 itu lebih baik daripada tidak sama sekali." Nah, intinya mereka ini lagi bingung jual bukunya si cowok ya, teman-teman. Karena si Gloria atau si cewek itu ditawarin bukunya, tapi dia nggak pengen membeli seperti itu. Nah, berarti jawaban untuk nomor 31. Number 31. What is the topic of this conversation? Nah, apakah topik dari pembicaraan tadi? Nah, otomatis topiknya adalah yang delta ya, teman-teman. Ways to sell used books. Jadi cara-cara menjual buku-buku bekas. Seperti itu. Oke. Kalau yang alpha harga dari textbooks, bukan ya teman-teman, karena yang mereka bahas bukan harganya, tapi gimana caranya supaya buku itu bisa disingkirkan, bisa di get rid of tadi, bisa dijual maksudnya gitu ya. Kalau yang Bravo mata kuliah sejarah 101 bukan mata kuliahnya tapi ke buku yang dia udah nggak dibutuhkan tadi ya sama si cowok teman-teman. Kalau yang Charlie toko bukunya kampus atau toko buku universitas. Nah, ini malah jauh sekali ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang delta. Bagaimana si cowok bisa menjual buku-buku sejarah 101 yang sudah tidak dia butuhkan? Seperti itu.
Oke, jadi jawabannya delta. Lanjut, number 32. Number 32. Why is the man interested in selling his books? Nah, kenapa si cowok itu ngotot atau pengen banget, teman-teman, menjual buku-bukunya itu? Nah, karena memang si cowok ini tidak membutuhkan buku-buku itu lagi ya, teman-teman. Dia tadi bilang, I just took my final in History 101 and I'm trying to get rid of the books. Jadi, saya sudah menyelesaikan ujian akhirku di mata kuliah Sejarah 101. Jadi, aku udah nggak butuh buku-buku ini gitu. Nah, mereka harganya $80. Nah, ketika si cewek bertanya, kenapa nggak kamu jual ke toko buku? Ternyata toko buku cuma ngasih $20. Seperti itu. Oke, jadi intinya adalah karena si cowok udah nggak butuh buku-bukunya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie ya, teman-teman. He has finished using them. Jadi si cowok sudah selesai menggunakan buku-buku tersebut. Betul. Lanjut ke number 33, guys. Silahkan. Number 33. Why does the man not want to sell the books to the bookstore? Ada kata not-nya ya, teman-teman. What does the man not want to sell the books to the bookstore? Jadi, kenapa si cowok itu tidak ingin menjual bukunya ke toko buku? Nah, ketika si cewek tadi bilang, why don't you try to get them back to the bookstore gitu ya? Kenapa nggak kamu coba sell them back, bukan get them back. Jadi sell them back to the bookstore. Kenapa nggak kamu coba untuk menjualnya balik ke toko buku? Karena toko bukunya itu hanya memberikan $20 saja, sedangkan Steve pengennya setidaknya dapat $40. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang bravo, teman-teman. He wouldn't get enough money. Jadi si Steve itu nggak akan mendapatkan uang yang cukup banyak, maksudnya sesuai yang dia inginkan. Gitu ya, karena dia inginnya 40, kalau di toko buku itu dia cuma dibayar 20 saja untuk buku-bukunya itu. Oke, next, number 34. Number 34. What does the woman suggest that the man do? Nah, apa yang si cewek sarankan supaya dilakukan sama si cowok? Nah, ini maksudnya yang terakhir tadi, teman-teman. Nah, ketika yang terakhir tadi kan si cewek itu menyarankan, saya nggak butuh bukunya, coba jual ke teman-temanmu yang lain gitu. Nah, terus si cowok bilang, eh teman-temanku yang lain itu udah nggak membutuhkan buku itu lagi karena sudah ngambil mata kuliah History 101 semua gitu. Nah, terus si cewek menyarankan untuk memasang iklan di bangunan sejarah. Siapa tahu orang yang tidak kenal itu akan menelpon dan mau membeli buku-buku itu. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, teman-teman ya. Jadi post some advertisement. Jadi tadi si ceweknya bilang put up some advertisements in history building. Jadi ditaruh di masang apa namanya? Iklan di eh, fakultas sejarah gitu. Siapa tahu orang yang nggak kenal akan telepon si cowok kemudian membeli buku-buku itu. Gitu ya, atau menghubungi si cowok gitu. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang alpha. Post some advertisements. Seperti itu. Oke, lanjut lagi teman-teman ke nomor. Oke, ternyata sudah habis ya, ke audio berikutnya. Sama, jangan takut salah, teman-teman coba dulu nanti dikirim jawabannya ketika 4 soal sudah terjawab. Gitu ya. Silahkan teman-teman. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about sleeping habits. Did you know that the average time that people spend sleeping decreases considerably as they get older? Really? I would have thought that the opposite was true, that people needed more sleep when they were older. No. Studies clearly show that the need for sleep decreases rather than increases with age. I was just reading a journal article for my psychology class, and it contained some really interesting information about sleep. Really? What did you find out? Well, young babies required the most sleep, and that should come as no surprise. The average 1-year-old sleeps about 13 hours a day. People in their 20s need about 8 hours of sleep a night. Well, that sounds about right to me. That's my age group, and I know I'm at my best when I'm able to sleep that much each night. What about older people? Well, the average amount of sleep decreases with age. And in the study I read, the average amount of sleep for people in their 50s was between 5 and 6 hours a night. That's really surprising to me. I expected the opposite to be true. Number 35. What information surprised the man?
Number 36. Where did the woman learn this information about sleep? Number 37. What is the man's age group? Number 38. Approximately how many hours of sleep per night do 50-year-olds require? Oke, waktunya habis. Silahkan teman-teman kirim jawabannya di chat ya. Jawabannya nanti sekalian semua betul, teman-teman. Nah, CADD, DCBD, DAAA, DCBD, DCDD, DCCC. Banyak ya, teman-teman. Mari kita cek bareng aja. Kita dengarkan kembali dengan audionya supaya bisa kita bahas bareng. Silahkan, teman-teman. Did you know that the average time that people spend sleeping decreases considerably as they get older? Really? I would have thought that the opposite was true, that people needed more sleep when they were older. No. Studies clearly show that the need for sleep decreases rather than increases with age. I was just reading a journal article for my psychology class, and it contained some really interesting information about sleep. Really? What did you find out? Well, young babies required the most sleep, and that should come as no surprise. The average 1-year-old sleeps about 13 hours a day. People in their 20s need about 8 hours of sleep a night. Well, that sounds about right to me. That's my age group, and I know I'm at my best when I'm able to sleep that much each night. What about older people? Well, the average amount of sleep decreases with age. And in the study I read, the average amount of sleep for people in their 50s was between 5 and 6 hours a night. That's really surprising to me. I expected the opposite to be true. Nah, itu ya, teman-teman. Jadi itu tadi adalah sebuah conversation atau percakapan mengenai kebiasaan tidur. Nah, tadi si cewek bilang, did you know that the average time that people spend sleeping decreases considerably as they get older? Apakah kamu tahu bahwa waktu rata-rata yang orang habiskan untuk tidur itu berkurang secara secara considerably itu secara besar-besaran gitu ya, teman-teman. Seiring mereka itu beranjak tua. Nah, kemudian si cowok menjawab, benarkah? Atau beneran gitu. Kayak dia kaget ya, teman-teman. Really? Gitu. Seriusan gitu. I would have thought that the opposite was true, that people needed more sleep when they were older. Jadi, sebelumnya tuh saya malah ngiranya bahwa kebalikannya lah yang benar. Yaitu bahwa orang-orang itu memerlukan lebih banyak tidur ketika mereka itu semakin tua, seperti itu. Nah, kemudian si cewek menjelaskan, no, studies clearly show that the need for sleep decreases rather than increases with age. Jadi bukan atau tidak gitu ya. Penelitian atau para penelitian atau banyak penelitian gitu ya, jelas sekali itu menerangkan bahwa keperluan untuk tidur itu berkurang, bukannya bertambah seiring dengan umur. Nah, aku baru saja membaca sebuah artikel jurnal untuk kelas Psychological. Dan artikel jurnal itu memiliki informasi yang sangat menarik mengenai tidur. Kemudian si cowok bilang, benarkah apa yang kamu temukan? Kemudian si cewek bilang, jadi anak-anak yang masih sangat kecil itu membutuhkan tidur yang paling banyak. Dan itu harusnya bukan sesuatu yang mengejutkan. Nah, anak-anak yang berumur rata-rata 1 tahun gitu ya, itu tidur sekitar 13 jam per hari. Nah, orang-orang di umur 20-annya itu memerlukan sekitar 8 jam tidur setiap malam. Nah, kemudian si cowok bilang, that sounds about right to me. Itu terdengar benar buat kayak rasanya benar gitu ya. Saya merasa yang kudengar ini benar gitu. Itu adalah my age group atau kelompok umurku gitu. Nah, artinya si cowok ini umurnya adalah 20-an ya, teman. Tadi karena ada pertanyaannya
Kemudian dan saya tahu bahwa saya berada di kondisi yang terbaik ketika saya mampu tidur sebanyak itu setiap malam. Nah, terus gimana dengan orang yang lebih tua lagi atau orang yang sudah sepuh gitu ya? Kemudian si cewek bilang, jadi jumlah rata-rata tidur itu berkurang bersamaan dengan umur. Di dalam penelitian yang saya baca, jumlah rata-rata tidur untuk orang yang berumur 50-an itu adalah antara 5 dan 6 jam setiap malam. Kemudian si cowok bilang, that's really surprising to me. I expect that the opposite to be true. Jadi itu sangat mengejutkan buatku atau aku sangat kaget atau sangat terkejut dengan informasi tersebut. Nah, saya itu tahunya atau ngiranya yang berkebalikannya lah yang benar. Nah, kita dengarkan number 35 ya, teman-teman. Number 35. What information surprised the man? Nah, informasi apa yang mengejutkan si cowok atau yang membuat si cowok tadi kaget atau terkejut ya. Nah, jadi si cewek tadi bilang kalau kebutuhan untuk tidur itu berkurang seiring dengan waktu atau umur gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta. Ya, teman-teman. Jadi the need for sleep decreases with age. Jadi kebutuhan untuk tidur itu berkurang seiring bertambahnya usia seperti itu. Oke, jadi jawabannya delta. Lanjut lagi ke number 36. Number 36. Where did the woman learn this information about sleep? Nah, jadi dari mana si cewek itu bisa mempelajari informasi tentang tidur tadi? Atau dari mana si cewek ini bisa tahu informasi tentang tidur tadi? Nah, si cewek tadi bilang ya, I was just reading a journal article for my psychology class. Jadi dia tahunya itu dari artikel jurnal untuk kelas psikologinya. Gitu ya, teman-teman. Nah, berarti hati-hati dengan yang alfa, teman-teman. Yang alfa ini jebakan ya. Jawabannya bukan yang alfa, tapi yang Charlie. Oke. Jadi from an article that she read. Jadi dari sebuah artikel jurnal gitu ya, yang dia baca sebelumnya seperti itu. Oke, next number 37. Number 37. What is the man's age group? Nah, apa kelompok umur dari si pria atau si cowok tadi? Nah, tadi si cowok itu memberikan ini ya, teman-teman, petunjuk. Dia bilang that's my age group. Ketika setelah si cewek menjelaskan bayi yang umurnya 1 tahun itu butuh waktu tidur sekitar 13 jam per hari, sedangkan orang yang berumur 20-an itu membutuhkan sekitar 8 jam per malam. Nah, kemudian si cowok bilang terdengar masuk akal gitu ya. That sounds about right to me. Gitu. Nah, terus dia bilang that's my age group. Jadi si cowok itu umurnya adalah 20-an ya, teman-teman. Karena dia bilang that's my age group setelah si setelah si cewek menjelaskan kebutuhan tidur untuk umur orang-orang yang berumur 20-an tadi. Jadi jawabannya ya bravo. Oke. Lanjut ke number 38, terakhir untuk part B, kita dengarkan dulu. Number 38. Approximately how many hours of sleep per night do 50-year-olds require? Nah, di sini pertanyaannya adalah kira-kira berapa banyak jam atau berapa lama gitu ya tidur setiap malam yang orang-orang 50 tahunan butuhkan. Nah, tadi untuk umur yang 50s ya, teman-teman, itu between 5 and 6 hours per night. Jadi, untuk yang umurnya 50-an itu sekitar 5 dan 6 jam per malam. Seperti itu. Nah, di sini adanya yang 6 ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta. Seperti itu. 6 hours. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu tadi part B. Memang di part B ini ada 3 yang perlu teman-teman latih selain di part E, selain yang kita pelajari di part E ya. Yang pertama rekognisi itu pasti. Sama kayak di part E ya, recognition. Yang mana nanti rekognisi ini nanti ada hubungannya dengan vocabulary yang kedua. Oke, teman-teman. Vocabulary. Kemudian yang terakhir adalah ini fokus ya, konsentrasi dan fokus. Jadi teman-teman harus latih kemampuan concentration and fokusnya. Jadi concentrationnya. Jadi concentration rate-nya teman-teman atau kemampuan untuk berkonsentrasi. Jadi kalau sudah terlatih yang ketiga ini paling enak teman-teman. Kita tidak terlalu mendengarkan fokus itu bahkan akan masih bisa memahami. Gitu ya, tapi memang perlu dilatih seperti itu.
Untuk menulis tidak disarankan, tapi kalau teman-teman udah terlatih dengan menulis tidak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau tidak disarankan. Nah, itu tadi part B, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke part C atau bagian terakhir untuk listening. Nah, kalau misalkan part B tadi mulainya nomor 31, selesainya tidak pasti ya, karena di setiap percakapan di part B itu bisa diikuti sekitar 3 sampai 5 pertanyaan, gitu ya. Nah, baru nanti sisanya adalah part C ini, teman-teman. Nah, di part C, you'll be given three conversations. Jadi, teman-teman akan diberikan 3 percakapan. Bukan percakapan, maaf. Harusnya talks ya, teman-teman, atau lectures. Jadi, pembicaraan, bukan. Kalau conversation itu 2 orang. Kalau talks atau lecture itu 1 orang. Jadi, teman-teman nanti akan mendengarkan 1 orang ngomong. Dia menjelaskan sesuatu yang agak panjang ya. Dan biasanya yang dijelaskan itu adalah suatu topik akademik, teman-teman. Nah, karena suatu topik akademik, pasti vocabnya bukan yang kita pakai dalam keseharian. Atau otomatis vocabnya akan sedikit sulit. Tapi kalau teman-teman udah latih, aman nanti ya, teman-teman. Jadi nanti dia akan ngomong tentang suatu topik di sebuah bidang keilmuan tertentu gitu ya, atau mata kuliah tertentu. Kemudian nanti diikuti oleh 3 sampai 5 pertanyaan juga. Kadang 3, kadang 4, kadang 5. Umumnya 4, teman-teman. Tapi kadang juga 3, kadang 5, tidak menutup kemungkinan gitu ya. Nah, nanti tipsnya juga sama sebenarnya dengan part B tadi. Oke, jadi teman-teman sebelum mendengarkan, teman-teman fokus juga, pay attention juga dengan topik sama coverage. Jadi orang ini nanti akan ngomongin tentang apa, atau orang ini siapa, atau orang ini di kelas apa, gitu ya, supaya teman-teman bisa membatasi vocabulary-nya atau memprediksi, mengestimasi kira-kira vocab-nya nanti yang dipakai apa gitu, teman-teman. Atau ke teman-teman ketika mendengarkan percakapannya, teman-teman bisa menebak vocab itu artinya apa dari topik sama coverage ini, gitu ya. Nah, kemudian sama kayak di part B juga, teman-teman fokus lebih ke flow-nya atau alur ceritanya, alur yang dibicarakannya. Bukan pada kata-kata yang teman-teman tidak tahu artinya. Artinya kalau teman-teman menemukan ada kata yang tidak tahu artinya, lewati saja. Karena lebih penting keseluruhan ide atau gagasan satu kesatuan percakapan yang ingin disampaikan apa, bukan pada kata yang artinya tidak tahu tadi. Bahkan justru kadang kata yang tidak tahu tadi itu bisa kita gunakan cocokologi atau apa ya, teman-teman, menghubungkan dengan konteks gitu ya untuk mengetahui maknanya seperti itu. Dan yang terakhir juga sama kayak di part B juga. Nah, karena biasanya yang ditanyakan itu tentang details di part C ini ya, maka teman-teman juga harus fokus terhadap details ini. Contohnya, kalau ada nama orang, nama tahun, kalau nggak gitu alasan kenapa, atau biasanya di mana, dan seterusnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, kita coba dulu ke audio yang pertama untuk part C. Seperti biasa, teman-teman jangan takut salah, dicoba dulu ya. Silahkan, teman-teman. Now we will begin Part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a student advisor on campus. I'm Ms. Morton, your advisor. I'd like to explain the policies for dropping classes at this school. It's important to understand these policies or your grades can suffer. The policy at this school is that you can drop a course within the first 3 weeks of the semester. To drop a course, you first need to get the signature of the professor of the course you want to drop on an official drop card. Then you need to come to me to get the signature of your advisor. Let me give you a couple of strong warnings. First, you cannot officially drop a course after the first 3 weeks of the semester. If you are having problems in a course and you decide later on that you want to drop the course, it is impossible to do so. Second, if you stop attending a course without going through the official drop procedures, the course will remain on your schedule and you will receive a failing grade. It is important for you to understand these procedures and follow them. If you do so, you will not have any problems. Any questions? Number 39. What is the primary topic of the talk? Number 40. When can a student officially drop a course?
Number 41. How many signatures are necessary to drop a course? Number 42. What happens if a student stops attending a course without officially dropping it? Oke, waktunya habis. Baik, ada jawaban BCCC, BCBC, BCBD, CDDB, BCCA. Banyak ya, teman-teman. Nah, kita cek bareng aja. Seperti biasa ya. Kita dengarkan dulu dengan skripnya. Kemudian kita cocokkan dengan jawaban teman-teman sambil berdiskusi gitu, teman-teman. Kita dengarkan dulu, silakan. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a student advisor on campus. I'm Ms. Morton, your advisor. I'd like to explain the policies for dropping classes at this school. It's important to understand these policies or your grades can suffer. The policy at this school is that you can drop a course within the first 3 weeks of the semester. To drop a course, you first need to get the signature of the professor of the course you want to drop on an official drop card. Then you need to come to me to get the signature of your advisor. Let me give you a couple of strong warnings. First, you cannot officially drop a course after the first 3 weeks of the semester. If you are having problems in a course and you decide later on that you want to drop the course, it is impossible to do so. Second, if you stop attending a course without going through the official drop procedures, the course will remain on your schedule and you will receive a failing grade. It is important for you to understand these procedures and follow them. If you do so, you will not have any problems. Any questions? Nah, itu tadi teman-teman ya. Jadi itu adalah sebuah pembicaraan oleh seorang dosen pembimbing mahasiswa di kampus. Nah, tadi beliau berkata, saya Miss Morton, pembimbing kalian. Nah, saya ingin menjelaskan kebijakan untuk pembatalan kelas di sekolah ini, maksudnya di kampus ini gitu ya. Kemudian beliau bilang, penting untuk memahami kebijakan-kebijakan ini atau nilai kalian itu bisa jeblok, bisa jatuh gitu ya. Kebijakan di sekolah ini adalah bahwa kalian bisa membatalkan sebuah mata kuliah dalam 3 minggu pertama di setiap semester. Nah, untuk membatalkan sebuah mata kuliah, kalian pertama perlu mendapatkan tanda tangan dari profesor dari mata kuliah yang kalian ingin batalkan pada sebuah kartu pembatalan resmi. Nah, setelah itu atau kemudian kalian perlu mendatangi saya untuk mendapatkan tanda tangan dari pembimbing kalian. Jadi ada 2 tanda tangan ya. Yang pertama tanda tangan profesor yang ngajar kelasnya, yang kedua adalah tanda tangan dari advisor atau dosen pembimbing ini atau Miss Morton ini, teman-teman. Nah, kemudian disebutkan, izinkan saya memberi kalian sedikit peringatan keras. Pertama, kalian nggak boleh secara resmi membatalkan sebuah mata kuliah setelah 3 minggu pertama di setiap semester itu sudah lewat. Jadi hanya bisa dalam waktu 3 minggu pertama di setiap semester. Jika kalian tiba-tiba ada masalah di sebuah mata kuliah dan kalian itu memutuskan nanti-nanti saja untuk atau bahwa kalian ingin membatalkan mata kuliah tersebut, tidak mungkin untuk melakukan itu. Nah, kedua, jika kalian berhenti menghadiri sebuah mata kuliah tanpa melalui prosedur-prosedur pembatalan resmi, mata kuliah itu tidak akan hilang atau akan tetap berada di jadwal kalian. Dan kalau kalian nggak datang di mata kuliah itu ya, kalian akan mendapatkan nilai yang gugur atau nilai gagal di mata kuliah tersebut. Penting bagi kalian untuk memahami prosedur ini dan mengikuti prosedur-prosedur tadi. Jika kalian melakukannya, kalian tidak akan ada masalah apapun. Nah, ada pertanyaan? Nah, itu tadi yang dikatakan oleh Miss Morton, teman-teman. Kita dengarkan soalnya ya. Silakan. Number 39. What is the primary topic of the talk? Nah, jadi apa topik utama dari pembicaraan tadi? Nah, tadi
Miss Morton pengen menjelaskan kebijakan bagaimana caranya para mahasiswa itu bisa membatalkan kelas yang sudah mereka ambil gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah bravo. Ya, tentang the procedure for dropping courses. Jadi prosedur untuk membatalkan mata kuliah seperti itu. Next, number 40. Number 40. When can a student officially drop a course? Nah, kapan seorang mahasiswa itu bisa secara resmi membatalkan sebuah mata kuliah? Nah, tadi disampaikan hanya bisa dilakukan dalam the first 3 weeks of the semester. Jadi hanya bisa di dalam 3 minggu pertama di setiap semester, di awal semester, gitu ya. Nah, melewati itu udah nggak bisa lagi, udah ditutup. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, teman-teman. During the first 3 weeks of the semester. Jadi selama 3 minggu pertama sih setiap semester. Gitu ya. Nice. Next, number 41. Number 41. How many signatures are necessary to drop a course? Nah, berapa tanda tangan yang penting atau yang diperlukan untuk membatalkan sebuah mata kuliah? Nah, tadi ada yang pertama adalah tanda tangan dari profesor yang ngajar mata kuliah yang ingin kita batalkan. Nah, yang kedua, kita harus menghubungi Miss Morton untuk mendapatkan tanda tangan dari dosen pembimbing, teman-teman. Ya, jadi totalnya adalah 2 signatures. So the answer is Charlie ya. Jadi jawabannya Charlie. Okay, next number 42. Number 42. What happens if a student stops attending a course without officially dropping it? Nah, jadi apa yang terjadi seandainya seorang mahasiswa itu berhenti mendatangi suatu mata kuliah tanpa membatalkan mata kuliah tersebut secara resmi? Nah, tadi dijelaskan ya, kurang lebih eh, mata kuliah yang itu akan berada tetap di jadwal mereka. Dan kalau mereka nggak datang di mata kuliah itu, padahal mata kuliah itu masih ada di jadwalnya, maka mereka akan mendapatkan failing grade atau dianggap gugur di mata kuliah itu semester itu. Atau nilainya bisa jadi jelek gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. The student fails the course. Jadi mahasiswa tersebut itu bakalan gugur atau gagal di mata kuliah tersebut, gitu ya. Nice, teman-teman. Lanjut ke audio berikutnya. Sepertinya teman-teman sudah mulai terlatih. Dicoba dulu, jangan takut salah. Silahkan, teman-teman. Questions 43 through 46. Listen to a talk about the California Gold Rush. The California Gold Rush, which figured so prominently in the development of the West, was actually the result of a chance happening. Captain John Sutter received the rights to a large piece of land near what is today Sacramento in Northern California. Sutter's main purpose was to develop a lumber business from the huge expanses of trees on his property. It was during the construction of a sawmill for his lumber business that gold was found on the bank of the American River. As news about the gold spread, thousands of gold prospectors descended on Sutter's property. Sutter's business was destroyed by the prospectors, and Sutter received little from the gold that was found there. Although Sutter died a poor and disheartened man, the population of California increased tremendously because of what was found on his property. Number 43. What kind of business was Sutter undertaking? Number 44. When was gold discovered on Sutter's farm? Number 45. What benefit did Sutter receive from the discovery of gold on his property? Number 46. What is the speaker's main point in this lecture?
Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Tapi kuping saya agak nggak apa-apa teman-teman, itu harus sering dilatih ya. Baik, ada jawaban BAAC, ADBC. Mari kita cek bareng teman-teman. Nah, emang untuk bagian ini agak sulit ya, karena pembicaraannya agak berat mengenai sejarah Amerika. Orang sejarah kita sendiri aja kadang kita sulit menangkapnya ya teman-teman. Malah ini kita ngomongin sejarahnya Amerika. Nah, kita dengarkan dulu, silakan. Questions 43 through 46. Listen to a talk about the California Gold Rush. The California Gold Rush, which figured so prominently in the development of the West, was actually the result of a chance happening. Captain John Sutter received the rights to a large piece of land near what is today Sacramento in Northern California. Sutter's main purpose was to develop a lumber business from the huge expanses of trees on his property. It was during the construction of a sawmill for his lumber business that gold was found on the bank of the American River. As news about the gold spread, thousands of gold prospectors descended on Sutter's property. Sutter's business was destroyed by the prospectors, and Sutter received little from the gold that was found there. Although Sutter died a poor and disheartened man, the population of California increased tremendously because of what was found on his property. Oke, itu ya teman-teman. Jadi itu tadi adalah sebuah pembicaraan yang membahas tentang California Gold Rush. Nah, California Gold Rush itu adalah peristiwa sejarah di Amerika Serikat di mana emas itu ditemukan di beberapa bagian California ya, teman-teman. Nah, akhirnya orang-orang itu langsung ke situ banyak gitu. Jadi kayak memanen emas gitu, teman-teman, di situ. Gitu ya. Itu kalau nggak salah tahun 1848. Kalau saya nggak salah, atau 1948. Nah, saya lupa. Atau kita cek di sini ya. Tadi dikatakan California Gold Rush yang berperan sangat penting dalam perkembangan the West. The West itu adalah Amerika, gimana ya bahasanya? Jadi di sana dulu ada West Frontier, teman-teman. Nah, jadi di zaman penjajahan, di zaman kolonialnya Amerika Serikat itu ada tempat yang dinamakan the West seperti itu ya. Yang sebenarnya, jadi California Gold Rush itu sebenarnya adalah hasil dari kejadian yang kebetulan, sesuatu yang kebetulan. Nah, kemudian disebutkan kalau Kapten John Sutter itu menerima hak atas sebidang lahan dekat apa yang sekarang ini adalah Sacramento di California bagian utara. Nah, tujuan utama Sutter dengan sebidang tanah itu adalah untuk mendirikan bisnis lumber. Bisnis lumber itu bisnis kayu, teman. Jadi kalau kita bangun rumah ada kayu-kayu kotak-kotak yang besar, itu lumber namanya. Oke, nah bisnis lumber itu beliau menjual kayu-kayu yang sudah dikotak-kotakin gitu, yang sudah di kotak panjang gitu ya, teman-teman. Kemudian dari bentangan-bentangan pohon yang banyak dan besar di lahannya tersebut. Nah, kemudian it was during the construction of a sawmill. Jadi selama pembangunan mesin gergajinya itu untuk bisnis lumbernya itu, emas itu ditemukan di tepian sungai Amerika. Nah, seiring berita atau kabar mengenai emas ini menyebar, ribuan pencari emas itu mendatangi atau menuruni gitu ya lahan dari Sutter. Nah, akhirnya bisnisnya Sutter itu hancur, teman-teman. Nggak jadi bikin bisnis lumber karena gagal gitu ya. Baru bikin sawmillnya, ada kabar emas ditemukan di situ. Akhirnya banyak orang ke situ dan bisnisnya dia hancur seperti itu. Dan Sutter itu menerima sedikit sekali dari emas yang dia temukan di sana. Nah, meskipun Sutter itu meninggal dunia sebagai seorang pria yang menyedihkan dan miskin, populasi dari California itu meningkat drastis karena apa yang ditemukan di lahannya itu. Nah, intinya teman-teman dari cerita Captain Jusat itu sebenarnya ini ngomongin tentang California Gold Rush yang mana sebuah kebetulan. Jadi kejadian yang tidak disengaja seperti itu. I believe I can fly. Baik teman-teman, kita dengarkan ya ke soal berikutnya. Silakan. Number 43. What kind of business was Sutter undertaking? Nah, jadi bisnis apa yang Sutter itu lagi jalankan? Nah, tadi lumber bisnis ya, jadi jawabannya adalah yang bravo.
bisnis lumber atau bisnis apa ya bahasa Indonesia saya nggak tahu teman-teman. Intinya kayak jadi dia itu motong kayu, motong pohon yang gede gitu. Nah, terus dipotongin panjang-panjang supaya jadi kotak. Nah, itu dijual untuk kebutuhan tambang, kebutuhan bangunan, konstruksi seperti itu. Karena tambang juga zaman dulu itu membutuhkan pohon-pohon itu. Nah, orang-orang yang ke situ kan juga butuh lumber, mereka memotongi pohon-pohon di situ tanpa izin gitu dan merusak gitu, teman-teman. Gitu ya, untuk kepentingan pribadi mereka. Nah, yang dirugikan adalah si Sutter ini. Gitu ya. Jadi yang gagal itu adalah lumber bisnisnya Sutter tadi. Oke, jadi jawabannya Bravo. Lanjut ke number 44. Number 44. When was gold discovered on Sutter's farm? Nah, kapan emas itu wood carving? Kalau wood carving beda, teman-teman. Wood carving itu carve itu ini mengukir, ukiran. Jadi wood carving itu kita membuat kesenian ukiran pada kayu. Gitu ya. Misalkan kayu dibentuk menjadi patung, menjadi mainan dan sebagainya. Nah, tapi kalau misalkan lumber itu khusus untuk bangunan, teman-teman. Jadi kayu-kayu yang dipotong untuk khusus bangunan. Seperti itu. Nah, itu bedanya ya untuk wood carving sama lumber ini. Seperti itu. Nah, pertanyaan yang ini adalah kapan emas ditemukan di perkebunannya atau di lahannya Sutter? Nah, tadi disebutkan it was during the construction of a sawmill that gold was discovered on his property, gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang alpha, gitu ya. Jadi during the construction of a sawmill. Iya betul, balok teman-teman. Jadi kalau rumah itu kalau saya nggak salah di bagian tengahnya itu kan ada yang memanjang. Biasanya dibuat dari kayu kelapa, pohon kelapa, kalau saya nggak salah ya. Nah, salah satu lumber itu. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi itu bahasa Inggrisnya lumber. Kalau teman-teman cek house construction, jadi di pembangunan rumah atau struktur bangunan yang belum jadi, itu nyebutnya lumber. Kayu besar itu nyebutnya lumber, teman-teman. Atau kalau teman-teman misalkan mendengarkan konten-konten YouTube yang memasuki gua-gua tambang ya maksudnya. Jadi zaman dulu tuh tambangnya itu ada yang masuk gua-gua gitu teman-teman. Nah itu di dalam gua itu ada kayak penopang kayu gitu untuk kayak pintu tapi jalan terus. Nah itu dinamakan lumber juga. Jadi lumber itu kayak balok yang gede-gede dan kayu yang kuat-kuat kayak tulang bangunan gitu teman-teman. Tulang struktur yang bisa menopang berat yang besar seperti itu. Gitu ya. Oke, jawaban nomor 44 adalah yang alpha. Lanjut ke number 45. Number 45. What benefit did Sutter receive from the discovery of gold on his property? Nah, jadi keuntungan apa yang Sutter terima dari penemuan emas di lahannya? Nah, tadi dikatakan Sutter received little from the gold that was found there. Jadi siapa namanya? Sutter itu menerima sedikit sekali dari emas yang ditemukan di sana. Bahkan di akhir disebutkan bahwa dia meninggal dunia sebagai pria yang menyedihkan dan miskin. Nah, artinya dia nggak dapat apa-apa, malah yang ada dia rugi, teman-teman. Oke, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang delta. Oke, karena yang alpha, bravo, Charlie itu seolah-olah malah bisnisnya malah sejahtera atau sukses gitu ya. Karena yang alpha itu increase prosperity, jadi kemakmuran atau kesuksesnya itu meningkat. Kebalikannya ya, justru dia gagal atau jadi miskin, teman-teman. Kalau yang bravo, pembagian emas yang besar atau yang banyak. Bukan ya, dia justru dapat sedikit tadi. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, bisnis lumber yang semakin sehat, yang lebih sukses, lebih besar. Bukan ya, jelas karena dia tadi gagal untuk menjadikan bisnis lumber gara-gara banyak orang yang datang ke situ untuk mencari emas. Jadi jawaban yang paling tepat yang delta, teman-teman. Oke, terakhir nomor 46 untuk part C. Number 46. What is the speaker's main point in this lecture? Nah, jadi apa inti utama atau tujuan utama si penulis dalam pembicaraan tadi? Nah, tadi ngomongin tentang California Gold Rush, yang mana itu adalah sesuatu yang kebetulan, teman-teman. Gitu ya. Jadi bukan ngomongin tentang Sutter. Sutter itu hanya salah satu pemeran di dalamnya. Gitu ya. Salah satu pemeran. Intinya adalah ceritanya tadi tentang apa? Tentang California Gold Rush. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah delta, teman-teman. To show that the development of the West is partly by chance. Jadi untuk menunjukkan bahwa
perkembangan dari the West itu sebagian karena kebetulan. Jadi tidak disengaja, seperti itu. Gitu ya. Kita lanjut ke audio yang terakhir. Dicoba lagi teman-teman, kerahkan semua cakra ya, jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to a talk to university students. This lecture series is intended to help students at this university benefit more from their studies here. The topic of tonight's talk is how to manage your time. Time is a very important commodity when you are a university student. There simply never seems to be enough of it to go around. You will need to attend classes, study, complete homework assignments, work on research, eat, sleep, perhaps hold down a part-time job, and maybe actually find time to relax for a moment or two. So, a very important skill for you to learn is to manage your time. If you manage your time wisely, I think that you'll find there is enough of it to go around. One valuable tool in time management is to monitor how you spend your time for a week. Then, after you spend this week monitoring your time, you can evaluate what you have done with your time and learn to make the best use of it. During this week of personal time monitoring, you should divide each 24-hour day into 15-minute blocks, so each day has 96 blocks of time. Then write down how you spend each 15-minute period. I know that it is bothersome to write all of this information down for a week, but the benefits of such a study can be great. At the end of a week, you will see just how much time you have spent productively and how much time you have not. The specific assignment that I have for each one of you is to spend the next week conducting your personal time monitoring study. At the end of this week, you should make an appointment with me to discuss your results. Number 47. What is the topic of this talk? Number 48. What valuable tool in time management is discussed here? Number 49. How long should this study take? Number 50. What should the students do at the end of the study? Oke, waktunya sudah habis. Silahkan dikirim jawabannya teman-teman. Baik, ada jawaban BCDC, ada juga BBDD, BCCA, BCBC, BCCC, BACA, BCCC, BCDC, banyak ya, BCDB, BCCD. Oke, kita cek bareng teman-teman. Kita dengarkan kembali dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas. Silahkan teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to a talk to university students. This lecture series is intended to help students at this university benefit more from their studies here. The topic of tonight's talk is how to manage your time. Time is a very important commodity when you are a university student. There simply never seems to be enough of it to go around. You will need to attend classes, study, complete homework assignments, work on research, eat, sleep, perhaps hold down a part-time job, and maybe actually find time to relax for a moment or two. So, a very important skill for you to learn is to manage your time. If you manage your time wisely, I think that you'll find there is enough of it to go around. One valuable tool in time management is to monitor how you spend your time for a week. Then, after you spend this week monitoring your time, you can evaluate what you have done with your time and learn to make the best use of it.
During this week of personal time monitoring, you should divide each 24-hour day into 15-minute blocks, so each day has 96 blocks of time. Then write down how you spend each 15-minute period. I know that it is bothersome to write all of this information down for a week, but the benefits of such a study can be great. At the end of a week, you will see just how much time you have spent productively and how much time you have not. The specific assignment that I have for each one of you is to spend the next week conducting your personal time monitoring study. At the end of this week, you should make an appointment with me to discuss your results. Oke, itu ya, teman-teman. Jadi itu adalah sebuah pembicaraan kepada mahasiswa kampus. Nah, tadi dikatakan this lecture series atau serial kuliah ini itu ditujukan untuk membantu mahasiswa di kampus ini mendapatkan keuntungan lebih dari sekolahnya atau pendidikan kalian di sini atau mereka di sini. Maksudnya mereka itu para mahasiswanya yang diajak ngobrol ini ya, atau yang mendengarkan gitu teman-teman. Nah, topik dari pembicaraan malam ini adalah bagaimana caranya mengatur waktu kalian. Nah, waktu adalah sebuah komoditas yang sangat penting ketika kalian adalah seorang mahasiswa universitas. Hampir tidak ada atau kayaknya tidak pernah cukup waktu itu untuk to go around itu untuk melakukan segalanya gitu ya, untuk beraktivitas gitu. Nah, kalian akan harus mendatangi kelas, belajar atau melakukan penelitian gitu ya, melakukan tugas PR, kemudian nah ini work on research itu melakukan suatu penelitian, eat, makan, sleep, tidur, perhaps mungkin hold on a part time job itu nyambi kerjaan sampingan gitu ya, teman-teman, atau melakukan kerjaan sampingan dan mungkin baru bisa menemukan waktu untuk rileks sebentar. Jadi, sebuah kemampuan yang sangat penting bagi kalian untuk pelajari adalah untuk memanage waktu kalian atau mengatur waktu kalian. Jika kalian mengatur waktu kalian dengan bijak, saya rasa bahwa kalian akan menemukan ada cukup banyak waktu untuk menyelesaikan semuanya. Nah, salah satu alat yang sangat berharga di dalam time management atau memanage waktu adalah untuk memonitor bagaimana kalian menghabiskan waktu kalian dalam waktu 1 minggu. Nah, kemudian setelah kalian menghabiskan 1 minggu tadi untuk melakukan memonitoring waktu atau melihat waktu gitu ya, kalian bisa mengevaluasi apa yang kalian telah lakukan dengan waktu kalian dan mempelajari untuk membuat atau memanfaatkannya sebaik-baiknya gitu ya. Nah, selama 1 minggu melakukan memonitoring waktu masing-masing dari kalian, kalian harus membagi setiap 24 jam sehari menjadi menjadi kotak-kotak 15 menit. Jadi kayak kita bikin kotak-kotak banyak gitu ya. Satu kotaknya itu berarti 15 menit kita pakai apa gitu, teman-teman. Nah, kemudian jadi setiap hari itu ada 96 kotak waktu. Ya. Nah, 96 itu didapat dari karena kan 15 menit itu kan 1/4 jam ya, teman-teman. Nah, satu hari itu kan ada 24. Jadi 4 kali 24 itu ada 96 kotak seperti itu. Nah, kemudian tulislah bagaimana kalian menghabiskan setiap 15 menitnya. Nah, saya tahu memang ini memang bothersome itu merepotkan gitu ya. Jadi memang merepotkan untuk menulis semua informasi ini dalam waktu seminggu. Tapi keuntungan dari penelitian seperti itu bisa sangat luar biasa. Di akhir minggu itu atau 1 minggu penelitian tadi, kalian akan tahu sebagaimana atau seberapa banyak waktu yang kalian habiskan secara produktif dan berapa banyak waktu yang kalian tidak habiskan secara produktif. Nah, tugas khusus yang saya punya untuk masing-masing dari kalian adalah untuk menghabiskan minggu depan ini melakukan penelitian memonitoring waktu masing-masing dari kalian. Nah, di akhir minggu ini atau minggu penelitian itu tadi ya, kalian harus membuat janji ketemu dengan saya untuk membahas hasilnya.
Nah, agak panjang. Sebenarnya topiknya itu gampang ya, teman-teman, tapi agak panjang gitu. Suaranya kayak Profesor McGonagall di Harry Potter, Sir. Mungkin ya, teman-teman. Karena memang saya juga pengisi suara itu kadang juga bisa jadi artis gitu, teman-teman, yang dibayar oleh ITS. Atau kalau ini dari Longman, ini saya ngambilnya dari buku Longman, teman-teman. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba dengarkan soal-soalnya dan mari kita bahas bareng. Silakan. Number 47. What is the topic of this talk? Nah, apa topik dari pembicaraan tadi? Nah, jadi ngomongin tentang bagaimana memanage waktu, ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang bravo, teman-teman, ya. Jadi jawaban yang tepat adalah bravo, managing time atau memanage waktu. Seperti itu. Lanjut ke number 48. Number 48. What valuable tool in time management is discussed here? Nah, alat berharga apa dalam time management yang dibahas di sini? Nah, tadi ngomongin tentang memonitoring waktu masing-masing tadi ya, teman-teman, yang mana dibagi dalam satu hari ada 96 kotak tadi. Seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie ya. A personal time management study. Seperti itu. Jadi penelitian manajemen waktu masing-masing atau pribadi seperti itu. Oke, lanjut ke number 49. Number 49. How long should this study take? Nah, berapa lama penelitian itu tadi akan berlangsung? Nah, tadi ada 1 minggu ya, teman-teman. Nah, tapi di sini tidak ada yang bilang 1 minggu. Dia pakainya hari. Ya, jadi jawabannya adalah yang Charlie, 7 days. 7 days itu 7 hari, yang mana sama dengan 1 minggu ya. Jadi kayak di paraphrase, teman-teman. Atau di apa namanya, menggunakan kata-kata lain tapi intinya sama. Kalau di percakapan tadi atau di pembicaraan tadi kita dengarnya pakai a week, 1 minggu. Nah, tapi kalau di jawaban ini ada 7 days, tapi sama ya, 1 minggu dan 7 hari itu sama. Oke, jadi jawabannya Charlie, 7 days, teman-teman. Terakhir nomor 50. Number 50. What should the students do at the end of the study? Nah, apa yang para mahasiswanya harus lakukan di akhir penelitiannya? Nah, tadi di akhir profesornya bilang, at the end of the study, you should make an appointment with me to discuss the results. Jadi di akhir harus membuat janji ketemu sama dosennya tadi ya, untuk membahas hasilnya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah alpha, make an appointment, membuat janji ketemuan. Seperti itu. Jadi kayak skripsi gitu, teman-teman. Kalau kita janjian sama dosen untuk membahas revisi dan sebagainya. Nah, itu make an appointment ini untuk jenis soal ini. Gitu ya. Nah, bimbingan, teman-teman. Betul, that's right. Nah, itu tadi adalah gambaran sedikit tentang apa namanya, teman-teman, tentang listening. Lebih tepatnya yang kita pelajari hari ini adalah part B dan part C. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang part A. Seperti itu. Mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu. Dari 20 hanya benar 7. That's a good start, Mister. Percaya ya, itu adalah awal yang sangat bagus. Nggak apa-apa. Teman-teman konsisten belajarnya. Oke, jadi tidak perlu dilihat angka. Tapi kalau teman-teman pengen lihat perkembangan, memang harus dihitung angka ya, supaya bisa dihitung perkembangannya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman hanya untuk mengasah saja, tidak pengen melihat perkembangan, latihan. Terutama kalau teman-teman punya teman belajar, itu sangat menguntungkan untuk listening ini, karena dibutuhkan pengetahuan vocab, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Dan kadang buat kita yang mungkin baru dalam bahasa Inggris, kadang kita juga kesulitan baca kamus. Makanya sangat diperlukan kalau di listening ini teman belajar. Seperti itu. Second conversation paling gregeser. Nah, saya setuju. Saya lebih kesulitan di part B daripada part C, teman-teman. Kenapa? Karena di part B ada 2 sudut pandang, si A dan si B. Kadang mereka debat, kadang mereka setuju, kadang yang satu menambahkan, yang satu mengarahkan dan sebagainya gitu. Tapi kalau yang part C ini lebih enak karena dari satu sudut pandang gitu ya. Cuman vocabnya agak lebih tinggi seperti itu. Sir, ada audio soal listening buku Longman, Sir? Ada ya, nanti saya kirimkan. Mohon maaf saya lupa, nanti diingatkan kalau saya lupa ya, teman-teman. Terus setelah ini langsung saya kirimkan. Gitu ya. Dan ketika teman-teman nanti latihan menemukan kesulitan, monggo japri saya. Gitu ya, jangan sungkan-sungkan, teman-teman.
Baik, terima kasih untuk hari ini ya. I'll see you again next time, teman-teman. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day, guys. See you next time.